Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sering membawa anak-anak SMP Muhammadiyah Darul Arqam mencetak juara di kejuaraan bela diri. Sudah bersama kita Bu Dwi. Halo Bu Dwi. Halo Mbak Aura, halo Mbak Balkis. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh nggak sih Bu kita tanya-tanya ke Bu Dwi tentang bela diri? Boleh, silahkan Mbak Aura. Sebelumnya Bu Dwi itu kok bisa sih kenal sama bela diri? Kenalnya itu dari kapan dan siapa yang mengenalkan? Awalnya saya kenal bela diri itu sebenarnya dari guru ngaji saya waktu SD. Jadi memang dari SD itu kalau nggak salah umur di kelas 3 atau 4 itu saya memang sudah ikut lomba-lomba tapi di cabur atletik. Nah waktu itu karena yang ada untuk melatih fisiknya di sekolahan, jadi saat di rumah kebetulan guru ngaji saya itu pernah ikut taekwondo. Jadi di situ awalnya diperkenalkan dengan bela diri di taekwondo. Nah dari situ karena beliau melanjutkan pendidikan di keperawatan, akhirnya tidak ada yang melatih. Terus satu desa ada atlet pelatnas membuka cabang baru. Ya disitulah saya ikut fitnya itu pastinya di tahun 2000 kelas 6 SD saya mengikuti tapak suci. Wah berarti udah lama banget ya Bu Dwi kenal tuh? Udah dari SD? Dari SD. Konsisten jadi, ya Bu? Alhamdulillah konsisten walaupun sempat berhenti karena keadaan, karena melahirkan, karena suatu keadaan, tapi alhamdulillah masih diberi jiwanya di sini. Kenapa Bu Dwi lebih minat sama bela diri daripada yang lain? Karena awalnya saya dari kecil suka berantem. Dari kecil saya memang suka berantem, kebetulan juga saudara saya laki-laki semua, saya anak perempuan sendiri, jadi bermainnya itu memang sering sama laki-laki. Jadi sering sama laki-laki, sering berantem. Terus akhirnya sama orang tua dialihkanlah di tempat yang positif. Akhirnya ya masuk di situ, terjun di situ, konsisten, alhamdulillah istiqomah dan diberi jalan di situ. Jadi ikutlah bela diri. Kalau menurut Bu Dwi itu tahapan apa aja sih Bu yang perlu disiapkan untuk seseorang terjun gitu Bu ke dunia bela diri? Untuk tahapannya yang pertama niat dulu. Niat, ya pasti harus niat dulu. Terus fisik. Setelah fisik, mental juga iya, karena bela diri itu kan sudah terkenal dengan resikonya. Jadi mentalnya itu harus disiapkan. Terus sama segala hal yang menunjang seperti sarana, tempatnya. Terus yang paling penting keluarga dari pihak orang tua itu juga mendukung. Jadi tahapannya pun juga karena persiapannya untuk ke jenjang itu kan tidak sebentar, perlu proses. Jadi harus konsisten dari orang tua itu mendukung. Terus anaknya dalam niat itu memang mau terjun di situ. Jadi harus melewati tahapan latihan yang tidak sebentar, lumayan lama, bisa dibilang untuk mencapai titik tertinggi itu hampir bertahun-tahun. Kalau Bu Dwi sendiri itu sampai ke titik sekarang nih Bu, kira-kira berapa tahun sih Bu? Saya berarti dari tahun 2000 sampai sekarang sekitar 23 tahun sudah di situ. Keren. Dan untuk mencapai titik di situ 2000 tidak langsung bisa ikut kejuaraan, tidak. Saya 1 tahun itu mulai dari benar-benar perintis dari awal. Saya itu karena orang kampung sukanya tidak tahu, alhamdulillah ditemukan sama pelatih yang luar biasa, diberikan jalan. Tahun 2002 saya diberi kesempatan untuk mengikuti lomba. Terus alhamdulillah diberikan rezeki langsung bisa ikut wilayah di Jogja. Setelah itu ikut kejuaraan nasional di Makassar tahun 2003. Dari situlah jalan mulai terbuka, mengikuti pantauan-pantauan dari provinsi. Alhamdulillah dimasukkan di karantina, dibina, diikut pelajar. Jadi dari situlah mulai jalan untuk menjadi atlet dibuka. Dan sampai tahun 2012 goalnya bisa mengikuti PON yang di Riau. Setelah itu tahun 2014 menikah. Setelah menikah ikut event nasional terakhir di situ. Setelah itu kembali lagi sudah
fokus ke keluarga, terus mulai mengikuti lagi, cuma tidak sekonsisten dulu karena kondisi badan iya, kondisi keluarga juga perlu diperhatikan. Jadi sudah bertahun-tahun, hampir 5 tahun, belasan tahun baru bisa mendapatkan goalnya di situ. Kalau di karantina itu ngapain aja sih Bu? Kalau di karantina itu, kalau di Jateng itu sebenarnya ada pusat untuk mewadahi atlet-atlet yang berprestasi. Kalau di pelajar itu ada PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Untuk yang mahasiswa itu ada PPLM. Untuk yang lebih dewasa ada Platda. Dan yang teratas itu ada di Platnasnya. Itu kegiatannya kalau pagi itu sholat subuh, itu kita setelah sholat subuh harus standby siap untuk latihan pagi, biasanya di fisik. Sampai jam setengah 6, jam 6 ready sekolah. Setelah pulang sekolah setengah 2, jam 2, jam 3 kita siap lagi untuk latihan. Jadi kegiatannya seperti itu, dikasih waktu istirahat hanya di hari Minggu. Dan kita saat di karantina tidak mengenal tanggal merah, tanggal libur, tidak. Kalau memang ada agenda saat liburan sekolah, ada kejuaraan, ya udah kita tidak ada acara untuk pulang atau kembali ke keluarga, nggak ada. Kita hanya bisa kangen telepon sama orang tua, itu hanya bisa telepon atau mungkin orang tua yang datang ke sini. Jadi kita benar-benar seperti di asrama yang fokus di Militer kejuaraan gitu, itu. semi militer gitu. Ya betul, semi militer. Jadi pagi udah latihan, makanannya hanya latihan sekolah gitu aja. Ya selama 1 minggu full, selama 1 bulan full. Tapi alhamdulillah dari segala pendidikan, dari bulanan didapat tunjangan juga dari pemerintah. Kalau menurut Bu Dwi itu kita nih Bu, Iya. yang masih awam butuh bakat khusus nggak sih Bu buat join ke bela diri? Sebenarnya bakat itu bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, karena bakat sendiri itu ada 2. Yang satu memang bakat alami yang sudah ada di dalam diri sendiri, yang satu itu bakat karena dibentuk untuk konsisten anaknya giat berlatih. Jadi kalau memang niatnya besar terus giat berlatih, terus dia bakat itu akan tersendirinya muncul. Tapi mungkin progresnya akan lebih lambat dibanding dengan bakat yang alami. Tapi sama-sama kalau punya keinginan bisa diakses juga di situ. Kalau tahapan yang paling berat yang pernah Bu Dwi alami selama menjadi atlet itu apa aja sih? Ya, untuk menjadi atlet itu pasti melewati beberapa program, karena untuk sebuah kejuaraan itu pasti ada program yang disiapkan untuk kita para atlet. Itu biasanya ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan umum, ada yang kedua itu persiapan khusus, ada tahap prakompetisi, kompetisi sama transisi. Biasanya yang paling berat itu ada di tahapan umum sama khusus, karena di situ dari awal kita mulai seperti orang awam itu, awal kita mulai latihan itu benar-benar dibentuk dari dasarnya, dari otot dasarnya, dari daya tahan dasarnya, dari segala teknik semuanya benar-benar dari dasar, dibenarkan gerakannya, biar saat kita melakukan itu semua persendian, semua kesiapan badan itu benar-benar siap. Jadi kita meredam segala cedera, karena kita tahu bela diri itu banyak cedera, banyak benturan. Jadi benar-benar disiapkan di tahap itu. Yang saya rasa itu benar-benar paling berat di tahapan itu, karena prosesnya nggak sehari 2 hari. Di situ memang panjang dan mungkin agak sedikit bisa dikatakan membosankan. Tapi kalau kita bisa melewati tahapan itu, untuk selebihnya enak sekali. Jadi bisa melewati tahapan yang sangat melelahkan di tahapan persiapan umum sama khusus, yang benar-benar menguras tenaga kita dan keteguhan hati kita untuk bisa melewati setiap jadwal yang diberikan itu. Untuk dalam proses tahapan persiapan kompetisi sama kompetisi itu enak sekali. Jadi saya rasa di 2 tahapan itu yang paling berat. Mungkin bukan hanya saya, untuk teman-teman yang lain saya rasa juga itu. Karena rata-rata di tahapan itu banyak yang merasa bosan terus berhenti. Padahal di situ adaptasi badan, otot itu baru benar-benar dibentuk. Gitu. Selama menekuni dunia bela diri, pengalaman yang paling berkesan buat Bu Dwi itu apa sih? Untuk pengalaman berkesan itu sebenarnya banyak ya, karena udah lama sekali. Seperti kayak habis
operasi tangan masih basah jahitan, besoknya langsung main, terus cedera saat main nggak bisa jalan sama beberapa minggu. Cuma yang paling berkesan itu saat saya mengikuti kejuaraan PON di Riau. Alhamdulillah tidak mengalami cedera yang berarti, cuma di situ ada sesuatu kekuatan yang beda. Karena waktu di permainan bela diri itu kan ada 3 babak. Satu babaknya itu ada 2 menit. Kalau 2 menit dalam gelanggang itu waktunya cepat sekali. Pas saat waktu itu, saat persiapan PON, mungkin karena postur saya di kelas yang saya mainkan tidak ideal dengan badan saya, mungkin termasuk orang postur yang paling kecil. Banyak orang yang mungkin memandang rendah saya, mungkin nggak sih saya bisa masuk ke babak final, mungkin nggak sih saya bisa menjadi juara. Banyaklah di situ aura-aura negatif yang awalnya sempat saya terima. Cuma ada beberapa orang yang menguatkan saya, dan di situ saat 8 detik pertandingan sebelum berakhir, partai belum berakhir, di situ saya mendapatkan suatu kekuatan sendiri yang awalnya poin saya benar-benar kalah. Di 8 detik terakhir itu poin dari semua juri membalik ke pihak saya, dan di saat 8 detik itu waktu yang sangat cepat sekali. Dan disitulah alhamdulillah saya dengan kekuatan doa dari orang tua dan juga dari pelatih yang membawa saya dari kecil, disitulah akhirnya saya bisa masuk ke final. Disitulah saya melihat pelatih saya yang di sudut itu sujud syukur karena saya bisa membuktikan bahwa omongan orang lain itu salah. Aduh, Bu Dwi sampai terbawa nih. Iya, karena itu benar-benar faktor X yang terjadi di bela diri itu. Kan tadi Bu Dwi bilang kalau banyak orang yang menyudutkan Bu Dwi pas di situ. Persiapan. Nah, kalau Bu Dwi sendiri gimana itu pas itu? Waktu itu saya tidak berkecil hati, seperti karena saya selalu alhamdulillah disupport sama pelatih yang benar-benar membawa saya dari kecil sampai setiap event itu mendampingi saya. Itu selalu ada apa-apa dia selalu mendampingi, selalu kebetulan beliaunya itu juga menjadi pelatih saya di Platdap, walaupun beliaunya mungkin keperluan di Platnas, tapi rumahnya di dekat sini, dan dua-duanya suami istri kebetulan juga saling sering mengajak sharing-sharing, saling memberi motivasi. Jangan jadikan celaan ataupun omongan negatif itu untuk mengendorkan motivasi, mengendorkan semangatmu, tapi jadilah motivasi buat kamu. Dan dari situlah mungkin semangat saya yang menggebu-gebu, disitulah muncul. Jadi segala omongan negatif tidak saya pikirkan. Jadi yang lainnya mungkin istirahat, saya menambah waktu sendiri, dikasih tip menambah waktu latihan sendiri, siang-siang panas-panas, mungkin waktu jeda kuliah tidak ada kuliah, nambah latihan, nambah lari. Kiranya yang saya rasa kurang, saya nambah di situ. Terus hubungan sama keluarga juga saya coba perbaiki, sama teman, sama semuanya. Hubungan segala faktor X yang sangat mempengaruhi saya coba benahi. Saya menjaga diri, tidak neko-neko, tidak kemana-mana. Waktunya istirahat ya istirahat, berusaha mendisiplinkan diri. Disitulah alhamdulillah konsisten, selalu didampingi, selalu diingatkan. Jadi keluarga pelatih juga iya, dan orang tua juga alhamdulillah meridhoi, mengikhlaskan. Disitulah menjadi power tersendiri untuk saya untuk bisa memotivasi diri saya. Kalau di bela diri itu kan ada kategori-kategorinya. Nah, Bu Dwi itu dulu masuk kategori apa sih, Bu? Alhamdulillah Allah punya rencana yang beda ya. Mungkin hanya 1-2 orang yang diberikan kesempatan seperti saya. Saya sudah diizinkan untuk mencoba semua kategori di cabur silat. Dari kategori ada tanding, ada seni. Seni itu ada 3 kategori, ada seni tunggal, seni bergu, sama seni ganda. Tapi di awal saya meniti karir di silat, saya itu mengikuti seni bergu. Terus karena saya tertarik dengan tanding, kategori tanding, saya cobalah di tanding.
Saat ada kesempatan kalau sekarang O2SN itu ada seni tunggal, saya cobalah seni tunggal. Semakin ke sini karena saya suka tantangan, semakin di kelas dewasa saya coba seni ganda. Disitulah alhamdulillah saya bisa merasakan semua kategori yang tidak bisa dirasakan sama semua atlet. Karena untuk kategori tanding ke seni itu juga tidak mudah karena secara gerakan tekniknya aja juga sedikit berbeda. Kalau kategori yang Bu Dwi tekuni sekarang itu apa? Kategori yang ditekuni sekarang itu sebenarnya jiwanya masih jiwa tanding, tapi di lapangannya memang dipaksa saya untuk bisa fokus ke seni. Jadi lebih ke seni karena sekarang kategori di dalam pencak silat itu ada pembaruan peraturan. Jadi selain di bakunya tunggal, ganda bergu ada solo kreatif. Jadi memang dipaksa belajar untuk kategori seni, mendalami lagi lebih ke seni. Walaupun jiwanya masih jiwa tanding sih sebenarnya. Nah kan Bu Dwi itu sering ya nganterin siswa-siswi buat Iya. lomba gitu. Nah buat tips jadi juara itu apa aja sih Bu? Tips jadi juara yang satu itu pastinya dimantapkan niatnya. Niatnya itu benar-benar ingin bermain di bela diri atau hanya sekedar ingin pamer atau hanya ingin sekedar sok-sokan, jadi diluruskan niatnya dulu. Yang kedua disiapkan mentalnya, terus mentalnya benar-benar tahu resikonya, segala resiko yang ada di bela diri terutama pencaksilat itu apa harus disiapkan. Terus fisik juga iya, yang pastinya juga ibadahnya sama ya pasti restu dari keluarga. Jadi memang harus itu sudah jadi satu komponen yang harus dilengkapi gitu. Apa aja tahapan yang harus dilalui siswa yang mau lomba itu sampai menjadi juara? Adakah latihan khusus atau gimana gitu Bu? Ya tahapannya seperti yang awal tadi saya bilang, di situ ada tahapan persiapan umum, ada persiapan khusus, ada persiapan pra kompetisi sama persiapan kompetisi sama transisi setelah pertandingan. Nah untuk persiapan itu sendiri tidak bisa dilakukan kalau cuma seminggu sekali, itu tidak efektif karena untuk menjadi juara sendiri dalam 1 minggu efektifnya itu di waktu menghabiskan waktu untuk latihan sekitar 5-7 jam. Jadi minimal 1 hari itu 2 jam latihan. Jadi seminggu bisa dikatakan seminggu harus melakukan aktivitas 3-4 kali latihan dan 1 kali latihan minimal 1 jam sampai 2 jam. Nah, kan di DA kan ada klub TS sama ekskul TS. Nah, apa yang membedakan keduanya itu, Bu? Untuk ekskul TS itu untuk mewadahi yang anak-anak ingin mengikuti atau mungkin mengenal apa sih itu tapak suci gitu. Kalau di klub itu benar-benar saya ingin membentuk suatu atlet yang mau dan bisa dididik untuk mengikuti beberapa program yang saya berikan. Jadi memang beda, orangnya juga harus sebelum masuk klub itu memang ada tesnya sendiri. Kalau ekstra kan semuanya bisa masuk. Kalau klub itu memang harus melewati beberapa tes yang sudah kita catat, terus kita buat rapot, terus nanti akan kita berikan mana yang masuk kriteria, mana yang tidak. Jadi emang lebih intens ke klub gitu. Sebenarnya lebih instan kan. Nah terakhir nih Bu, boleh dong Bu disampaikan pesan buat anak-anak DA supaya terus semangat? Boleh. Pesan-pesannya untuk anak-anak DA, jangan gampang terpengaruh dengan orang lain, tetap semangat. Kalau ada apa-apa soal tempat latihan, mungkin kesulitan tempat latihan, sarana prasarana, bisa ngobrol, bisa disampaikan, nanti akan kita coba mencari solusinya. Yang penting luruskan niatnya dulu, yang tadi saya sampaikan. Niatkan dulu, kalau kamu punya bakat tidak tersampaikan atau tidak tersalurkan, kasihan, eman-eman. Bakat yang mungkin bisa berkembang di luar sana, seperti yang tadi sempat saya katakan, kita tidak tahu rencana apa yang
ke depan direncanakan Allah untuk kita. Tapi kalau kita punya bakat, kita jalani. Yang penting jangan gampang menyerah dan jangan gampang terpengaruh sama orang lain. Kalau kamu punya bakat, kembangkanlah, fokuslah di bakatmu, tetap semangat dan harus tahu segala resikonya. Jangan takut kalau terjadi resiko apapun, karena segala resiko bisa diminimalisir asalkan konsisten dan tetap istiqomah di jalan itu. Nah, tadi kan buat siswa nih Bu, apa sih pesan buat coach sama orang tua Bu Dwi yang udah membimbing Bu Dwi sampai saat ini? Oke, pesannya untuk orang tua dulu ya, Mbak ya. Untuk orang tua saya sangat mengucapkan berterima kasih karena tidak mudah mengizinkan seorang anak perempuan dari kecil itu jauh dari orang tua, dari SMP sampai mau menikah harus jauh dari orang tua untuk meniti karir, untuk mengikhlaskan anaknya berdarah-darah, anaknya nggak bisa jalan, anaknya mengalami banyak cedera, mungkin tidak mudah. Disitulah saya sangat berterima kasih karena orang tua lah yang mendampingi saya. Walaupun saya sempat sakit, saya dulu pernah mengalami sakit yang lumayan parah, harus pengobatan selama 6 bulan. Tidak pernah sekalipun orang tua meninggalkan saya. 2 minggu sekali harus check up ke rumah sakit, selalu didampingi. Saat saya mengalami cedera kepala pun juga didampingi. Saat saya posisi down di bawah didampingi. Apapun selalu ada. Sangat-sangat berterima kasih. Saya mohon maaf belum bisa membanggakan, belum bisa membahagiakan beliau-beliau. Dan untuk pelatih saya yang luar biasa, pelatih saya dari kecil menemukan bakat terpendam saya yang saya dibawa dari orang kampung, anak desa yang sukanya lari-lari di sawah, sukanya main di sungai. Sudah ditemukan, dibimbing, dibina dan selalu didampingi di sport, selalu diarahkan, selalu diingatkan saat saya salah, selalu dibimbing saat mungkin saya bingung, selalu ditemani, selalu menghibur saat mungkin saya sedang kangen sama orang tua, kangen sama keluarga, selalu ada buat saya, yang sampai saya dalam kondisi seburuk apapun selalu ada buat saya. Terima kasih sudah banyak mengajarkan keikhlasan untuk saya, ketulusan berjuang untuk orang tua, mengarahkan saya, dan mungkin banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Roni sama Mbak Tuti yang sekarang Mbak Tuti sedang mendampingi atlet PON di Aceh, dan mungkin Mas Roni juga sekarang dosen dan dekan di UNS juga. Saya sangat berterima kasih. Sampai sekarang pun saya sudah berkeluarga, punya anak, tidak pernah lupa. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa membalas jasa-jasa beliau yang sungguh luar biasa. Kedua orang tua saya dan keluarga dari pelatih saya sangat berarti buat perjalanan saya. Dari saya orang desa bisa menikmati perjalanan, menikmati daerah di seluruh Indonesia, bisa menikmati fasilitas dari mendapat sekolah gratis tidak membayar, mendapat beasiswa, mendapat segala kemudahan, dan sampai saat ini pun atas jasa-jasa mereka saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih dan tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun. Terima kasih ya Bu Dwi atas waktunya hari ini. Nah teman-teman, sekian bincang kita sama Bu Dwi hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.